Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom dan selamat tahun baru jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sepanjang tahun 2023 kita disertai oleh Tuhan Yesus. Dan biar memasuki tahun 2024 ini, mari bersama-sama kita tetap percaya, kita berserah kepada Tuhan Yesus.
Dan yang terlebih lagi kita setia kepada Dia untuk menerima setiap janji-janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, kami menikmati setiap kasih-Mu yang sempurna sepanjang tahun 2023. Dan memasuki tahun ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Dengan segala iman kami Tuhan Yesus, kami sepakat, kami berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Engkau Bapa yang mengenal setiap kami ya Tuhan Yesus, dan selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan
sungguh lagi nyatakan. Kami percaya ya Tuhan. Kini aku percaya. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang terus menguatkan kami. Dan kami berserah pada rancangan-Mu. Ini janji kami di tahun 2024 Tuhan. Kami akan terus setia. Haleluya. Sampai akhir hidup kami. Mari bersama-sama nyatakan. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi nyata. Telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari lebih lagi nyatakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang besar, Allah yang berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, kami akan terus percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami akan terima kemenangan daripada-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat kedua tanganmu. Imanku bersepakat percaya kuasanya dan terima kemenangan darimu. Sorakan haleluya. Haleluya. Dan kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom BBPRJ. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini mau bersyukur kepada Tuhan. Boleh menaikkan tangan ya. Kalau Tuhan Yesus sudah bekerja dalam hidup kita selama tahun 2023, maka Allah kita, Allah yang baik, Allah yang perkasa akan menyertai kita memasuki tahun 2024. Sama-sama sorakan. It's such a good day to praise our Lord. So let us bring our best praises to Him. Shout hallelujah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku terbuka
tetap kami Tuhan. akan ku pikul salibmu. Come on church, you are better than this. Kasih setiamu ku bertahan, Kau kekuatan kami Tuhan. Come on sing it out. akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Satu suara nyatakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kenangan ku bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik untuk kami memuji-Mu Tuhan. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sama-sama. Stop hari ini, hari yang terbaik. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Suara baru. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Katakan amin. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang boleh lihat kiri dan kanannya. Beri jabat tangan, katakan mari percaya terus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan semangat kita nyatakan. Tuhanlah kekuatan
gunung batu keselamatan kami. Kami akan terus percaya berjalan bersama denganmu Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan kita yuk sama-sama dan nyatakan. Ku mau selalu bersyukur. Bisa lebih lagi sambil tepuk tangan, come on. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh sekali lagi sorakan dan berikan tepuk tangan yang panjang. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Di tahun 2000 memasuki tahun 2024, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat bangsa kami Indonesia. Indonesia akan mengalami kebangkitan yang datangnya daripada Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan dari segala aspek. Terpujilah namamu Tuhan. Pemilu 2024 kami percaya Tuhan akan berjalan dengan aman dan lancar. Presiden, wakil presiden, seluruh pemerintahan yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis dan toleran. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan yang menguasai kedua pemimpin bangsa kami ini. Sehingga setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu dipenuhi dengan kasih kemurahan Tuhan. Dan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya dengan tubuh yang prima. Tuhan juga memberkati pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanannya dengan hikmat, marifat, pewahyuan yang baru. Tuhan juga memberkati keluarganya dengan perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan juga memberkati generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan. Serta melakukan kehendak Tuhan. Pakai mereka semua sebagai future leader ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Apapun profesi mereka, sehingga melalui kehidupan generasi muda di tempat ini akan membawa banyak perubahan-perubahan positif yang mempengaruhi situasi kondisi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mengetahui bahwa kami memiliki satu pribadi yang luar biasa dalam hidup kami. Allah kami yang perkasa, Tuhan Yesus, adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus
buat apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus di setiap kami ya Bapa. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, sing it out. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus.
Yesus, Yesus, Tuhan kami, Jesus, Jesus. We love you, Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja
Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai
Yang pertama, pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua,
menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya, dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang, dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar, karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu.
atasmu, atasmu. Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin.
Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit.
membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Makasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Makasih. Makasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus di awal tahun 2024 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Via Live Streaming hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 7 Januari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Jinda Darmawan. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rora Metanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BEC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Ruth Yanet Sujarwo. GBI St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Yeremia. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Puradi SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 13 Januari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang.
Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024, Doa Fajar, Bible Study, KUL, KOM, dan BP2N diliburkan. Tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024, kantor OTPC K7, Timur dan Barat diliburkan. Menara doa 24 jam tetap ada seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.